Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Al-Ghafi. Saudara-saudariku seiman dan setanah air, kali ini saya ingin menceritakan kisah salah satu nabi kita, yaitu Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, yang juga merupakan nabi dan raja. Nabi Sulaiman alaihi salam mewarisi kenabian dan kekuasaan dari ayahnya. Ia memerintah kerajaan yang sangat luas dan makmur. Ia juga diberi ilmu dan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia memiliki kewibawaan yang besar sehingga seluruh rakyat tunduk padanya. Pada suatu ketika, Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan seluruh pasukannya untuk berkumpul di aula kerajaan. Ia memanggil tentara dari kalangan manusia, jin, dan hewan. Hal ini dijelaskan di dalam Quran surat An-Naml ayat 17. Yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentaranya dari jin, manusia, dan burung. Lalu mereka berbaris dengan tertib. Salah satu mukjizat Nabi Sulaiman alaihi salam yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah ia dapat menundukkan bangsa jin. Jin-jin tersebut ada yang diperintahkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam untuk menyelam ke dasar laut, membuat bangunan yang tinggi, membuat patung, dan lain sebagainya. Dalam Quran surat Saba ayat 13 Allah berfirman, yang artinya, Bismillahirrahmanirrahim. Mereka, para jin itu, bekerja untuk Sulaiman sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Di antaranya, membuat gedung-gedung yang tinggi, patung-patung, piring-piring yang besarnya sama seperti kolam, dan periuk-periuk yang tetap berada di atas tungku. Bekerjalah wahai keluarga Daud untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur. Iblis adalah makhluk yang sombong dan angkuh karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihi salam. Maka atas perbuatannya itulah iblis pun diusir dari surga dan bersumpah untuk selalu menyesatkan anak cucu Adam hingga yaumul akhir. Mungkin pernah terbesit di kepala kita, kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak membinasakan saja iblis, karena ia justru akan membuat banyak kerugian terhadap anak cucu Adam. Untuk menjawab itu semua, mari kita simak kisah tentang Nabi Sulaiman yang pernah memenjarakan iblis. Tapi yang wajib kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Tahu atas segala sesuatu. Disebutkan dalam suatu riwayat yang dikutip dari buku yang berjudul The Leadership of Sulaiman oleh Ibnu Mas'ud. Nabi Sulaiman pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menangkap iblis dengan tujuan agar manusia tidak lagi digoda oleh iblis untuk berbuat dosa dan maksiat. Allah Subhanahu wa taala sebenarnya melarang Nabi Sulaiman untuk melakukan hal itu karena tidak ada gunanya. Tetapi Nabi Sulaiman bersikukuh ingin menangkap dan memenjarakan iblis. Nabi Sulaiman memohon dan berkata, "Ya Allah, keberadaan makhluk terkutuk ini tidak ada kebaikan di dalamnya." Allah pun berfirman, "Jika iblis ditangkap, maka banyak pekerjaan manusia yang akan ditinggalkan." Sulaiman pun kembali memohon, "Ya Allah, aku ingin menangkap makhluk terkutuk ini selama beberapa hari saja." Allah menjawab, "Bismillah, tangkaplah iblis."
Setelah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Sulaiman alaihi salam pun berhasil menangkap iblis dan memenjarakannya. Namun, apa yang terjadi setelah iblis ditangkap? Pada suatu pagi, Nabi Sulaiman alaihi salam menyuruh seseorang ke pasar untuk menjual tas buatannya. Ketika dia sampai di pasar, dia terkejut karena tidak ada seorang pun di sana. Kemudian dia kembali ke rumah dan menceritakan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam tentang fenomena tersebut. Tas yang dibuatnya tidak laku, sehingga Nabi Sulaiman alaihi salam tidak makan apapun malam itu dan hanya minum air putih. Keesokan harinya, Nabi Sulaiman alaihi salam mengutus lagi untuk menjual tas buatannya di pasar. Namun, situasi serupa masih terjadi dan pasar masih sepi seperti hari sebelumnya. Setelah diselidiki, manusia sibuk mempersiapkan bekal menuju akhirat tanpa peduli pada dunia. Manusia lebih banyak mengingat kematian, menangis, dan meratap. Merasa heran dengan kejadian itu, Nabi Sulaiman alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa orang-orang tidak bekerja mencari nafkah?" Allah pun menjawab, "Wahai Sulaiman, engkau telah menangkap iblis sehingga manusia tidak bergairah bekerja mencari nafkah. Bukankah sebelumnya telah aku katakan kepadamu bahwa menangkap iblis itu tidak mendatangkan kebaikan?" Mendengar jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, dengan segera Nabi Sulaiman alaihi salam melepaskan iblis dari penjara. Hingga keesokan harinya, pasar kembali ramai. Orang-orang kembali bersemangat bekerja mencari harta dunia untuk makan dan memenuhi kebutuhannya. Dari kisah ini kita dapat mengambil hikmahnya bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak pernah melarang kita untuk mengejar kenikmatan dunia. Namun, jangan sampai kesibukan dalam urusan dunia membuat kita lupa untuk apa kita diciptakan. Semoga kisah ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Maafkan apabila ada kesalahan kata-kata saya dalam menyampaikan kisah ini, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Like, share, dan subscribe jika dirasa channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di kisah-kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.